Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Delanis Priputri dengan NPM A1M020021 dari kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi, yaitu mengenai manajemen pendidikan dengan mata kuliah yaitu pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Yang pertama, konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Lalu, ada konsep perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik, serta kriteria yang sudah disebutkan di atas. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada akademi. Menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Yang kedua yaitu ada politeknik, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga yaitu ada sekolah tinggi, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, institut, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Yang kelima ada universitas, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana atau kesenian tertentu. Selanjutnya yaitu ada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya yaitu ada manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi. Keuntungan memiliki perencanaan strategis yaitu memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik krusial apa yang sedang kita kerjakan. Membuat para manajer lebih waspada mengenai perubahan, kesempatan baru, dan perkembangan ancaman. Memberikan pada manajer alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Membantu mengintegrasikan berbagai keputusan yang berhubungan dengan strategi tertentu yang dilakukan oleh berbagai manajer pada berbagai bidang di perguruan tinggi. Menciptakan suatu sikap manajemen yang lebih produktif daripada sikap defensif atau reaktif yang kadang sudah terlambat. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan, seleksi pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas atau job description, dan kebutuhan tugas atau job requirement. Penetapan otorisasi, menentukan hubungan lini dan hubungan staf, menentukan rentang kendali atau span of control, membuat penilaian tugas dan jenjang tugas atau job evaluation dan job establishment, merencanakan kaderisasi, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu ada pergerakan atau actuating.
Tugas pergerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Hierarki mengenali 5 tingkat kebutuhan dasar manusia dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu kebutuhan fisiologis atau psychological need, kebutuhan keamanan atau safety need, kebutuhan afeksi atau affection need, kebutuhan penghargaan atau esteem need, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization need. Yang keempat itu ada pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama ada dimensi etis. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral, penempuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua, ada dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga ada dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Yang keempat ada dimensi sosial. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. Yang kelima yaitu dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Seperti internet dan WWW menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Yang kedua, dalam lingkungan baru, suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya, dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Baiklah, itu tadi mengenai penjelasan dari konsep manajemen pendidikan tinggi. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.